Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kembali kami berada dalam satu naungan dan penyertaan serta penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang kami akan pelajari sungguh-sungguh akan membangun seluruh kehidupan rohani kami dan khususnya pengenalan kami akan Kristus yang tidak pernah habis untuk kami kagumi dan tidak pernah kami bisa sungguh-sungguh menikmati dalam kehidupan kami hanya pada saat ini, tetapi juga Engkau sediakan sampai kekal selamanya. Dan inilah membuat kami terus berpengharapan pada Engkau sampai kami mendapatkan satu kesempurnaan dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami mau belajar, Tuhan pimpin kami dan berikan kami roh pembelajar, roh belajar, dan roh penurut sehingga kami bisa sungguh-sungguh menangkap akan makna kehidupan kami di dalam kuasa Kristus yang adalah juru selamat dan yang sudah membebaskan kami dari racun dosa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membahas hari ini dari dua kitab utama ya, dari kitab Bilangan dan Yohanes pasal 3. Nah, ini secara langsung Tuhan Yesus sendiri yang mengajar tentang dia adalah ular itu sendiri. Dia adalah ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Jadi Musa yang membuat ular tembaga itu. Dan ada kejadian apa? Nah, kita akan melihat ya di dalam Bilangan. Coba kita lihat dalam Bilangan. Bilangan pasal yang ke-21 dari ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Nah, ini satu cikal bakal dosa yang menguak dan yang membuat semua orang-orang bangsa Israel itu jatuh dalam dosa yang mengerikan itu adalah ini. Jadi asal usul dosa itu adalah tidak dapat menahan hati, mengontrol hati. Jadi dengan kondisi yang ada, maka hati itu tidak terima dan dia kemudian protes ya, mengeluh, protes dan tidak terima serta melawan Tuhan. Nah, ini prosesnya panjang nih ya. Prosesnya bukan cuma 1-2 hari, ini prosesnya panjang, ditunggu, nggak ada perubahan hidup, nggak ada perkembangan yang lebih baik, makanan cuman ya roti mana doang gitu kan, sampai kapan gitu. Ini sesuatu yang menjadi cikal bakal menjerumuskan bangsa Israel ke dalam dosa yang sangat mengerikan, yaitu pembinasaan, pembuangan Tuhan. Ayat kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami sudah muak. Sangat mengerikan ya, jadi kalau makan nasi itu, dia mengatakan, saya sudah muak makan nasi, saya sudah muak makan roti gitu kan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi tiba-tiba di gunung-gunung itu ularnya didatangi Tuhan. Dan ular itu memakut orang-orang yang teriak-teriak tadi kan, yang protes itu. Dengan bisa ular itu digigit, mereka kemudian secara cepat terus keracunan, mati dia. Dan banyak orang Israel yang mati. Nah, dari kematian-kematian itu, lalu bangsa itu mulai takut kan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan. Jadi ini sudah melawan Tuhan. Kalau belum melawan, Tuhan tidak membalas itu ya. Tapi kalau sudah melawan, Tuhan itu memperingati dengan ular tedung itu dan menjadi kematian bagi mereka sebagai contoh kematian yang membawa ke dalam hidup yang maut, kematian kekal itu. Dikatakan dengan jelas kami telah berdosa melawan Tuhan dan melawan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dan ini peristiwa yang sangat unik ya.
Jadi siapakah ular tedung ini, ular tembaga ini? Jadi ular tedung itu ular yang mematikan ya, ular yang ada di padang gurun. Jadi bukan ular kobra, tetapi ular yang warnanya kayak batu itu, warnanya itu, dan itu banyak sekali. Kadang-kadang ada ular, ada pulau ular namanya. Di satu tempat itu pulau ular, dan beberapa tempat yang memang ularnya itu ribuan ular. Dan Tuhan perintahkan keluar dari sana dan masuk ke dalam pekarangan dan halaman orang-orang Israel. Dan di situ mereka memagut dengan secara secara pasti gitu kan. Orang-orang melawan Tuhan itu dipatok oleh ular, dan siapa yang menggerakkan ular itu? Ya tentu saja Tuhan ya. Nah, kita belajar beberapa hal penting, coba kita lihat dari PowerPoint-nya gitu ya. Nah, saudara, di situ ada satu foto yang sangat menarik. Yesus menguasai ular itu sebagai lambangnya, dan malaikat-malaikat menyertai, dan ada sekeliling. Mulai dari gambarannya tuh Leviathan yang keluar dari laut. Itu dalam kitab Wahyu ya. Saya tidak membahas secara detail karena tafsiran kitab Wahyu saya sudah khotbahkan di hari Minggu, setiap hari Minggu ya. Dan kemudian kita lihat bilangan pasal 21 ya, nanti saya akan bahas. Tuh, bilangan 21 itu apa maksudnya ya, terjadi apa dan konteksnya tentang apa gitu. Kemudian kita akan membahas mengapa ular tembaga itu menunjuk pada Yesus dan siapa yang mengatakan itu. Yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi hampir semua nubuatan dan juga proyeksi tentang metafor. Metafor itu gambarannya. Secara figuratif dan juga gambaran-gambaran Tuhan Yesus tentang anak domba, tentang anggur, dan juga bagaimanakah tentang kota Bethlehem, dan seluruhnya, hampir seluruhnya itu memproyeksikan bahwa menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Mulai dari pekerjaan dirinya sendiri, perkataan dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia genapi, itu ada lebih daripada ratusan nubuatan. Kalau dijumlahkan secara total itu lebih dari 3.000 nubuatan PL ke PB itu, hampir semuanya itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi yang ke Tuhan Yesus kira-kira itu hampir sekitar 300 lebih menurut ahli kitab ya. Dan mereka menyelidiki itu dan memakai mesin ya, mesin atau pencari, dan bagaimana bisa hubungannya apa semua ayatnya berkaitan. Dan ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Joel Beeke dengan D. Eckerson, itu sangat bagus sekali. Tapi bukunya tebal sekali. Saya udah punya lama itu. Dan sekarang diterbitkan yang baru dan harganya hampir 1.200.000 saja. Itu tebal sekali. Ada dua jilid ya, PL dan PB. Nah, itu berkaitan yang sangat unik, dan saya banyak belajar dari buku itu. Karena buku itu dituliskan hampir 40 tahun ya. Mereka berkarya dalam teologi perjanjian baru dan perjanjian lama, dan khususnya di Eckerson. Nah, di Eckerson sekarang lagi sakit, lagi kena penyakit kanker ya, kalau nggak salah. Seperti Timothy Keller, Profesor Keller juga sama. Nah, itu kita doakan supaya dia ada karya, dan dia masih berkarya, sedang menafsirkan beberapa kitab yang sangat penting. Nah, dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, dan khususnya ayat 16, selama kita mendengarkan khotbah Yohanes 3:16, kita tidak pernah dibawa ke dalam gambaran Yesus itu adalah ular tembaga. Padahal itu ayat itu berkaitan dekat dengan ular tembaga. Ayat 3, 14, 15 itu tentang ular tembaga. Tapi orang khotbah tentang barang siapa itu kan tentang Yohanes 3:16, bahwa begitu besar kasih Allah itu, dan barang siapa mencintai Tuhan, percaya pada dia, itu mendapatkan hidup yang kekal. Yang tidak percaya, yang memberontak, nah itu dipagut ular sebenarnya. Itu konteksnya di sana. Jadi termasuk itu Yesus berbicara dengan siapa? Dengan Nikodemus. Kalau kamu nggak percaya kepada saya, kamu akan dipagut ular seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun. Itu konteksnya gitu. Cuman selama kita dengarkan khotbah Yohanes 3:16, kita sama sekali nggak pernah diceritakan tentang latar belakang itu. Itu kelemahan teolog-teolog dan juga hamba-hamba Tuhan di Indonesia itu sangat tidak mencintai teks Alkitab sebenarnya. Jadi mereka kadang-kadang itu ambil satu ayat ditafsirkan seenak sendiri, tapi nggak pernah mempelajari konteksnya apa. Padahal itu keindahannya tuh luar biasa di sana. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sangat murni sebenarnya. Dan itu yang harus diceritakan pada jemaat, kepada orang Kristen, bahwa apa sih konteksnya ini. Nah, baru kita tahu gambaran itu menyeluruh dan terjalin satu hubungan bahwa yang dalam perjanjian lama itu tidak pernah lepas dengan perjanjian baru. Ini keunikan, dan jarang sekali orang
yang mengaitkan itu karena memang harus belajar banyak ya. Dan banyak hamba Tuhan yang malas, jadi kurang belajar, kurang punya waktu, kadang-kadang khotbah itu asal-asalan. Nah ini nggak akan bisa nembus ke karya yang dalam dan luas seperti itu. Nah saya pun merasa masih kurang waktu ya, dari begitu banyak hal yang harus dipelajari. Cuman ya saya memberikan satu contoh supaya kita belajar dengan baik-baik. Jadi biblical theology itu sangat penting sekali, karena itu dasar systematic theology dan dasar dari seluruh teologi yang lain. Oke, nanti saya akan jelaskan ini dan kita akan masuk dalam aplikasi. Ya, oke. Saya akan menjelaskan tentang bilangan tadi ya, konteks bilangan. Nah, sebagai simbol penghukuman, pertama kali ular itu ada di dalam Kejadian pasal 3 ya. Bagaimana dia masuk dan diizinkan Tuhan, binatang ular itu kemudian masuk sebagai simbol penghukuman, ya, sebagai simbol penghukuman itu. Dan juga ular dalam perjanjian baru itu sebagai simbol kesembuhan. Nah ini penting sekali. Nah kalau kita lihat di dalam pelajaran latar belakang tentang orang-orang Hindu, kemudian konteks daripada Yunani, ya saya sudah berikan itu ya. Ular dalam metode mitologi Yunani, ada dewa Hermes, ada Asklepios, dewa kesembuhan gitu kan, yang semuanya itu melambangkan tentang ular, keberadaan ular, dan juga Siwa, ya, dewa Siwa itu tradisi Hindu juga sama. Khususnya dalam penggambaran dewa Siwa, ular itu memiliki arti yang berbeda dengan dalam Yunani. Ya. Jadi sebenarnya dewa Siwa itu lebih ke arah kebaikan, bentuk daripada wakil gambar ular itu dalam kebaikannya. Jadi contoh yang begini, ular itu kan panjang dan melingkar selalu berjalan itu, mau memangsa itu kan bentuknya itu selalu melingkar, menunjukkan satu siklus sebenarnya ular itu. Jadi masa lalu, masa kini, masa datang, dan kemudian berada di luar batasan waktu dan kematian. Jadi dewa Siwa itu dewa maut sebenarnya kalau kita lihat ya, karena itu dilambangkan dengan ular. Dan ada juga selain itu ular juga melambangkan energi spiritual yang besar sekali dan dikenal dengan istilah kundalini ya, yang diyakini berbeda dalam setiap individu. Nah, di dalam Kristen beda. Ular itu melambangkan kejahatan, godaan, dan untuk Kristus, hanya kepada Kristus, itu melambangkan kesembuhan dan melambangkan akan matinya segala maut, matinya segala kematian. Nah, itu ular Kristus bukan menunjukkan kamu akan mati, kamu akan diracuni, tapi adalah mematikan seluruh kematian, mematikan semua racun dengan racun yang sudah dimatikan. Nah, itu adalah istilah daripada vaksin, imunisasi, dan semua itu di situ, istilah kedokteran. Maka kedokteran itu memakai tanda apa medisnya itu. Nah, kita tahu bahwa pakai dalam dunia kedokteran itu ada semacam gelas dan kemudian lambang dokter ya. Itu kemudian ada ular. Dan itu dari mana lambang itu? Itu dari Asklepios. Ya, Asklepios, dewa Asklepios. Nah, ini saya tidak meneruskan tentang hampir semua dewa-dewa itu ada kaitannya dengan ular. Ada Medusa juga kan, ada Gorgon, ada Ouroboros, dan juga yang lain. Serta mungkin ada cerita tentang Piton ya, dan Erisixton juga tentang kuil penyembuhan yang ada dan bagaimana tokoh-tokoh itu sangat dipengaruhi dengan keberadaan yang misteri atau mistik daripada ular. Nah, Chinese tradition daripada Chinese juga sama. Show ular atau naga. Ya, jadi ular itu yang paling bermutu atau bisa diambil untuk obat itu adalah dalam ular itu ada empedu. Ya, itu bisa menyembuhkan penyakit dalam. Jadi ular itu mengeluarkan racun tapi dalam tubuhnya pun bisa mengobati racun. Nah, itu ular, lambang ular ya. Jadi ini secara mitologi ya, dan juga secara tradisi budaya yang ada. Saya cuman memberitahukan pada kita bahwa istilah ular dalam Alkitab itu juga ada pengaruh dari kebudayaan yang ada, ya, kebudayaan sekeliling itu. Dan ini manusia kan sama ya. Nah, mulai dari kitab Kejadian itu sampai kemudian kitab Wahyu, ular itu membuka dan menutup daripada seluruh gambaran yang paling jelas dalam Alkitab yang mewakili daripada gambaran yang sangat mengerikan. Dan gambaran yang juga yang menelan, yang mengerikan itu adalah ular. Jadi ular dikalahkan oleh ular. Yesus adalah ular yang mengalahkan segala ular. Oke, nah sekarang latar belakang
simbol penghukuman dan kesembuhan dalam Bilangan pasal 21 tadi 4-9. Yang pertama adalah perkara menahan hati. Perkara menahan hati. Jadi pemberontakan di padang gurun, ya, pemberontakan di padang gurun adalah Allah mengutus ular-ular tedung untuk menghukum. Jadi untuk menghukum, ya. Jadi simbol penghukuman dan kesembuhan Bilangan itu untuk menghukum. Nah, untuk menghukum siapa? Mereka yang tidak mau menerima kehendak Allah. Mereka yang terus-menerus mengeluh dan menentang Tuhan. Dan itu tidak akan diberikan pengampunan, tapi diberikan apa? Yaitu racun oleh Tuhan dan diberikan kematian. Ya, diberikan kematian. Jadi Allah yang menggerakkan, Allah yang memerintahkan, bahkan sampai ular pun digerakkan Tuhan, burung pun digerakkan Tuhan. Seperti Elia gitu kan, burung gagak pun digerakkan oleh Tuhan untuk menolong Elia. Terus kemudian seperti apa ini? Yunus, ikan yang besar ya. Mungkin kayak kita seperti whale gitu kan. Atau kita tahu tentang Bileam, itu keledai juga digerakkan. Dan banyak hal yang di luar nalar kita, itu Tuhan bisa gerakkan. Bahkan angin ya kan, bisa digerakkan, bisa diperintah dan semuanya. Dan kita tahu Tuhan Maha Kuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Nah, mereka yang tidak bertobat, mereka terus-menerus, itu akhirnya dipagut oleh ular dan mati. Nah, apa supaya bisa ada jalan keluarnya? Waktu mereka ketakutan, mereka datang pada Musa. Musa mengatakan dan untuk seperti dia memohon pada Tuhan ya. Jadi berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan itu, Musa diperintahkan membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Ular tembaga di atas tiang. Nah, di atas tiang ular tembaga dan kemudian di atas gunung. Surah ini jelas sekali bahwa ini menunjukkan gunung Golgota, dan di atas gunung itu ada lambang ular yang diangkat oleh pohon. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi teologi pohon sudah saya jelaskan, terus kemudian teologi gunung saya sudah jelaskan, teologi bintang itu sudah saya jelaskan. Nanti sudah bisa lihat ya, itu saya rekam secara khusus ya, teologi bintang. Dan sekarang kita masuk teologi ular. Dan ini semuanya konteksnya bukan konteks saya buat-buat, ini konteksnya ada dalam Alkitab. Dan jelas-jelas itu diajarkan Tuhan Yesus dan itu menunjuk pada Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang saya pelajari berpuluh-puluh tahun, dan kemudian saya mendapatkan satu anugerah dari Tuhan dan saya sampaikan ini. Nah, semoga ini menjadi satu warisan ya bagi generasi mendatang. Kenapa saya usahakan direkam di YouTube? Karena itu nanti selama bisa puluhan tahun itu bisa banyak orang belajar di sana. Dan saya mati pun itu warisannya masih ada, yaitu kita berdoa aja, bersyukur supaya ini bisa mengarahkan kembali orang mencintai Alkitab ya dengan sungguh-sungguh, istilahnya sumber daripada kebenaran itu. Nah, ular tembaga tadi yang dibuat itu terus ada. Nah, ini yang mengherankan ya. Ini saya pelajari, ular tembaga itu setelah itu kemana gitu. Nah, dalam 2 Raja-Raja, kalau kita lihat ya, dalam 2 Raja-Raja ayat yang ke-18 ya, ayat 18. Nah, perhatikan ya. Ayat 8, pasal 18 ayat 1 dan 4. 4 ini yang khususnya 4 ya. Perhatikan ayat 1. Maka pada tahun ketiga dalam zaman Hosea bin Elah raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi, anaknya Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, apa yang benar di mata Tuhan itu, ini mengejutkan sekali. Dan kita dilarang mengapa membuat patung seperti beberapa gereja-gereja yang mengagungkan patung-patung, kemudian gambar-gambar semuanya itu, dan kita bersih dari semua itu. Kenapa? Karena itu ada larangan sebenarnya. Membuat image, membuat gambaran apapun yang akan menjatuhkan jemaat menjadi idol atau berhala, setelah itu kita dilarang menghadirkan itu. Maka di dalam gereja Protestan dan Kristen itu tidak ada patung-patung, nggak ada. Di mimbar itu nggak boleh ada patung-patung. Kenapa? Karena itu ada kejadian ini. 2 Raja-Raja pasal 18. Coba kita baca ya. Ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Jadi dikatakan di sini, Hizkia anak Ahaz ini melakukan seperti yang Daud lakukan. Apa yang Daud lakukan? Nah, kita tahu ada warisan
satu perbuatan Daud yang diwariskan kepada raja-raja anak-anak cucunya semua. Apa itu? Ini diwariskan. Seperti Daud melakukan itu, dia lakukan itu. Ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Nah ini yang dilakukan Daud. Membuang semua berhala. Dari bait Allah yang berbau berhala itu dibuang semuanya. Tapi gereja kemudian masukkan kembali. Saya ada melihat gereja itu membuat 7 kaki dian gitu kan, yang kita lihat, kemudian membuat tabut perjanjian ditaruh di mimbar gitu kan. Saudara, itu sebenarnya tidak dibutuhkan lagi ya, tapi karena manusia itu ya kembali ya, manusia itu kembali ingin ada pemberhalaan. Nah itu mulai terlatih, terbuka dia. Nah ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa ini? Menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala. Ini dilakukan oleh Daud loh. Dan raja-raja yang benar di hadapan Tuhan itu membasmi dan meruntuhkan semua tiang-tiang berhala. Dan dikatakan menghancurkan juga ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Nah ini akhir dari ular tembaga. Dihancurkan oleh mereka. Bagaimana ular tembaga dihancurkan? Ya dibakar, saudara. Apa ya istilahnya, orang dipukul-pukul seperti itu dengan apa kita nggak tahu kan? Mungkin dengan palu, dengan apa, sampai hancur dan kemudian ya harus dibakar supaya hilang. Jadi itu jadi perberhalaan. Jadi mulai dari Musa sampai raja-raja ini, sampai Raja Ahaz, Hizkia, anak Raja Ahaz ini. Hizkia ini, orang Israel masih mengidolakan, memberhalakan ular tedung tembaga yang dibikin Musa. Karena masih ada. Wah ini, saya pikir-pikir itu berapa ratus tahun itu. Jadi mereka terikat dengan berhala itu. Dan gereja-gereja sekarang kan banyak yang terikat dengan berhala. Atau mungkin ada terikat dengan doa, apa itu, seperti tasbih itu kan. Mendoakan dan kemudian berapa kali, 10 kali, 7 kali gitu kan. Banyak orang-orang yang mungkin dalam agama-agama melakukan banyak hal seperti itu. Tapi kita orang Kristen tidak diperbolehkan berdoa dengan memakai rantai, berdoa dengan memakai tasbih. Saudara, kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bentuk-bentuk yang sangat membahayakan dan harus dihancurkan. Tidak boleh ada. Jadi yang dibuat oleh Musa itu dihancurkan oleh Hizkia, dan apa yang masih ada yaitu mereka kemudian membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Dan ular itu disebut sebagai Nehustan. Ular yang menyembuhkan ular yang berpengharapan, jadi bahaya sekali. Jadi ini bukan hanya simbol penghukuman kalau kita lihat ular itu, tetapi juga dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama menunjukkan bahwa itu menunjukkan kebusukan dan racun racun ibu yang ada di dalam hati bangsa Israel. Dan itu mulai dari mana? Nah tadi kita lihat kan, mulai dia menanyakan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah mereka bisa terima dari Tuhan. Menahan hati. Jadi mereka tuh jengkel tapi ditahan. Mereka tidak terima dengan makanan-makanan yang terus-menerus cuman itu aja. Nah ini sesuatu yang harus kita pelajari baik-baik. Bahwa hati bangsa Israel itu dilambangkan oleh Tuhan dan didatangkan seperti ular. Begitu licinnya. Dan mulutnya itu berbisa. Dan sekarang ini bisa yang kamu mulutmu itu, kamu akan makan apa yang menjadi satu keinginan dari mulutmu, dari hatimu itu. Kamu sekarang menerima racun itu yang membinasakan kamu sendiri. Dan Tuhan itu akan kasih ular tedung itu datang dan menggigit mereka. Dan berapa orang yang mati. Dan berapa hari Musa membuat ular tembaga. Nah sebanyak itu saya percaya itu ribuan orang yang mati. Karena nggak ada obatnya. Jadi kena pakut ya mati. Kena pakut ya mati. Dan kapan akan sembuh? Ya tunggu dulu. Bikin dulu ular tembaga. Kan mereka bikin ini. Bukan langsung langsung jadi gitu. Enggak, bikin dulu. Jadi dipanasi, bentuknya seperti ular, dan mungkin ada orang ahli ya di sana. Ya, anak buah dari Musa gitu. Nah, setelah itu diangkat, ditaruh di atas. Ambillah paling cepat 1-2 hari gitu. Jadi 1-2 hari itu yang dipakut itu berapa ratus orang, berapa ribu orang yang mati. Ya kita nggak dituliskan dalam Alkitab, tapi banyak orang yang mati di sana. Ya oke, kita lihat sekarang di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3. Ya, saya bacakan dari ayat yang ke-10. Yohanes pasal 3 ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu.
Kenapa tidak mengerti hal itu? Dikatakan Nikodemus demikian. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Kamu dilahirbarukan. Jadi istilah lahir baru itu Nikodemus yang rohani, tidak mengerti apa yang dikatakan secara rohani. Jadi berpikirnya secara jasmani. Bagaimana saya bisa lahir kembali? Nah, saudara, ini adalah satu gejala teologia. Nah, ini dengarkan baik-baik. Satu gejala pengertian teologia yang membawa kebutaan karena menjadikan yang literal menjadi spiritual, yang spiritual menjadi literal. Ini yang membutakan kita. Dan berapa banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gitu khususnya, dan juga tokoh-tokoh Kristen itu yang seringkali membuat sesuatu yang historis, ada secara historis, dijadikan figuratif atau disebut sebagai parabel. Ya, figuratif. Jadi kiasan. Harusnya nggak kiasan, jadikan kiasan. Dan banyak khotbah yang seperti itu. Terus kemudian yang kiasan dijadikan literal. 1000 tahun itu adalah kiasan. Oh enggak, itu 1000 tahun ya 1000 tahun. Saudara, ini sesuatu yang seperti Nikodemus. Terjadi seperti Nikodemus. Jadi begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dari golongan dispensasi gitu kan. Itu semua, hampir semua percaya bahwa 1000 tahun itu ya 1000 tahun literal. Padahal kitab Wahyu itu adalah kitab, bukan kitab literal. Itu adalah kitab apokaliptis. Hukumnya, gendernya, jenisnya adalah kiasan, lambang, simbol. Tapi mereka kemudian menjadikan itu makna aslinya, hurufiahnya. Ya pasti salah. Nah, seperti ini juga sama. Jadi apa yang dibuat oleh Musa berlaku hanya sesaat itu, dan itu diteruskan oleh bangsa Israel, dan dipelihara ular tembaga itu sampai ratusan tahun. Jadi kalau ada orang kepakut ular, ayo lihat ular tembaga itu. Nah ini apa ya, kalau kita ngomong dosa yang sama yang dilakukan oleh orang di kolam Bethesda, 38 tahun di kolam Bethesda, itu sama dosanya. Dan semua orang-orang Kristen yang seperti Nikodemus, seperti kita, apalagi kita yang ngerti, dan kalau kita berkhotbah atau kita mengajar, kemudian kita mencampur baurkan itu semuanya. Waduh, saudara, itu kita menyesatkan orang banyak dan kita nggak kerasa, kita merasa benar. Saya pernah ke Semarang, ada satu gereja besar, dan saya masuk, dan apa yang saya dengarkan, hampir semuanya khotbahnya itu khotbah kiasan. Padahal itu bukan kiasan, tapi dikiaskan semuanya. Oh, artinya ini apa, perumpamaan Tuhan ini apa, sampai detail-detail itu dikiasin semuanya. Waduh, saya ngomong, ribuan orang yang datang ini dicekokin seperti ini. Waduh, gimana ya? Nah, di situ saya merasakan satu panggilan kesedihan, satu panggilan yang begitu bukan hanya kesedihan ya. Waduh, ini kecelakaan yang besar bagi gereja. Kenapa? Bayangkan yang pendetanya seperti ini, kemudian mengeluarkan kata-katanya itu keluar dari konteks semua, dan dia ngarang-ngarang sendiri semuanya. Nggak setia gitu. Nah, ini kita pelajari. Ya, oke, kita lanjutkan. Dan jelas dikatakan bahwa engkau pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal-hal seperti ini. Aneh bagi Tuhan Yesus. Harusnya kan kamu rohani, berpengertian rohani. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya, kami itu artinya bahwa orang-orang hamba-hamba Tuhan ya, nabi-nabi semuanya, termasuk Tuhan Yesus sendiri datang. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Jadi ini terjadi satu simpang siur dan tumpang tindih dalam pengertian orang-orang seperti kaliber profesor teologi, seperti Nikodemus gitu kan. Itu pun jatuh dalam dosa teologia yang menyesatkan atau disebut sebagai heretics. Ya, jadi penyimpangan. Dan ayat 13, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun ke surga, yaitu anak manusia. Jadi pengertian daripada Nikodemus itu, oh kami percaya engkau utusan dari Bapa gitu. Nah, Tuhan Yesus benarkan ini tentang Mesias. Konsep Nikodemus yang salah tentang Mesias, Tuhan kemudian beritahukan. Dikatakan apa? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun ke surga, yaitu anak manusia. Jadi nggak ada orang bisa ke surga. Kamu pun nggak bisa ke surga. Dan Taurat pun nggak bisa membawa orang ke surga. Taurat itu membawa orang itu masuk ke dalam
hukuman, kamu akan dihukum ini. Taurat itu menunjukkan bahwa kamu adalah perlu ditebus. Kamu manusia berdosa. Itu Taurat fungsinya. Jadi dikatakan di sini tidak ada seorang pun yang naik ke surga, nggak ada yang bisa ke surga. Dengan Tauratmu, dengan ritualmu, dengan teologiamu, dengan teologi apapun, termasuk reform gitu kan, termasuk puritan, itu nggak membawa kamu ke surga. Dan tidak ada seperti itu. Nggak ada di dalam Alkitab, kasihilah sesamamu, terus diganti kasihilah orang-orang yang seiman dengan kamu. Nggak ada, kasih sesamamu. Jadi Tuhan Yesus memisah sesama kita. Bukan kita kemudian sesama itu kemudian kita golongkan ke dalam golongan-golongan. Oh, ini adalah golongan yang orang-orang suku saya sendiri, bangsa saya sendiri, bangsa Israel, terus yang bukan Israel nggak boleh dikasih. Nggak ada itu, saudara. Kasihlah sesamamu ya. Sesamamu siapa? Ya seperti tadi, orang yang ditolong itulah sesama kita. Yang menolong itu sesama kita. Nah, ini hukum yang ada, yang membalikkan itu semuanya, tidak dimengerti oleh Nikodemus dari ayat 13 itu. Jadi siapakah yang bisa membawa orang naik ke surga? Hanya satu-satunya, dia yang turun dari surga. Kemudian disebut apa? Dia menjadi manusia, dia anak manusia. Nah, itu membuat kamu memandang ular tedung itu kamu bisa sembuh. Karena kamu percaya bahwa ada penebusan. Jadi ular tedung ini menunjukkan pada penebusan. Kalau di tradisi Yunani, Hindu semua, itu menunjukkan kepada dewa-dewa itu kan. Yang bisa mengontrol manusia itu kan. Nah, kalau ini menunjuk pada siapa? Menunjuk kepada Kristus. Dan tidak ada satu orang yang dari bumi naik ke surga. Hanya mereka yang dari surga, Yesus yang dari surga itu yang bisa ke bumi, dan dia menjadi anak manusia, dan dialah ular tedung itu. Jadi ular tedung itu siapa? Dialah juru selamat Mesias anak manusia. Nah, ini artinya. Jadi nggak bisa dihancurkan oleh siapapun, karena itu berkaitan dengan iman. Jadi penyembahan yang benar adalah bukan berbentuk apapun, tapi yang ada dalam hati kita yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan kalau kita mengerti bahwa ular tedung itu, ular tembaga itu bisa dihancurkan, tapi lambang daripada penebusan itu, ular itu di dalam Kristus, itu nggak bisa dihancurkan. Nggak ada ular tedung pun kita percaya. Nah, itu ada ular tedung yang bukan literal, bukan benda barangnya, tapi dalam iman kita, Kristus setelah ular tembaga itu sembuh kamu. Nah, ini artinya ular yang menyembuhkan bukan melalui bentuk fisiknya seperti dewa-dewa itu, tapi bentuk iman kita di dalam Kristus yang adalah juru selamat anak manusia itu. Itu yang menyembuhkan kita. Jadi barang siapa percaya, nah baru ayat 16 dikatakan ini. Ayat ini baru dikatakan barang siapa percaya, nah ini percaya. Nggak ada ular tedungnya, itu sudah lewat dari sejarah. Tapi dampaknya melalui iman kita, kita bisa memandang Kristus yang adalah lambang ular tedung itu. Kita selamat, saudara. Kita diselamatkan. Perhatikan ayat yang ke 14 ya, perhatikan. Dan sama seperti Musa, nah ini sama kan, persis seperti Musa, meninggikan ular tembaga itu. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara, siapa yang meninggikan? Siapa yang membuat? Musa kan? Yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang bisa menyembuhkan manusia, menyelamatkan manusia, dan hanya ular tembaga itu. Yang sudah mati kena pagut ular itu, memandang ular itu, sembuh dia. Dan ini bukan sembuh disuntik, bukan. Kesembuhan yang total. Jadi tubuhnya itu sudah nggak bisa diracuni lagi. Karena racunnya sudah dikalahkan dengan racun. Ya. Ayat yang ke-15. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ular tedung sekarang nggak ada. Tapi iman itu ada nggak? Ada. Abraham melihat bahwa anaknya itu sudah lahir gitu kan. Dan kemudian anaknya nggak jadi dikorbankan. Siapa yang dikorbankan itu? Dia memandang ke depan. Iman Abraham melihat lambaian tangan daripada Kristus. Dalam Ibrani 11:12 itu. Dia percaya akan iman ini. Dan dia diselamatkan, Ishak diselamatkan, dan keturunan orang yang diselamatkan. Karena memandang pada Mesias. Nah, ini jelas sekali. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak terpakut dan teracuni. Nah, yang tidak binasa yang di sini berkaitan dengan apa? Dengan bisa ular, dengan racun ular.
yang mematikan, kehidupan yang di dalam dosa itu mematikan, menjalar. Dosa itu menjalar dan semakin akan mematikan. Jadi semakin kita menikmati dosa, membawa kita dalam dosa yang mematikan. Semakin berdosa dan itu mengikat kita dan kita nggak bisa keluar. Dan itu sebagai binasa. Orang-orang yang terikat di dalam kebinasaan oleh bisa ular itu, racun ular itu, dan dia akan mati. Tetapi barang siapa memandang kepada anak manusia, ular tembaga, ular tedung itu yang dibuat oleh Musa, dan pada waktu bilangan 21 itu, dan mereka memandang, maka mereka sembuh. Dan kita yang di sini, di dalam iman kita percaya pada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus anak manusia, segala penyakit kita, segala dosa kita, segala racun dalam tubuh kita sembuh. Gampang nggak? Sangat mudah, cuma memandang, percaya, sembuh ya. Bagaimana ya gini? Saudara, semua agama nggak ada semudah ini sebenarnya. Nggak ada, semua dituntut kamu harus baik. Kalau kamu jahat, harus melakukan baik. Dan kamu harus menebus hidupmu sendiri. Kamu harus menanam hidupmu sendiri. Wah, ini celaka ini. Tapi Tuhan Yesus enggak, kamu memandang saya, percaya kepada saya, dan kemudian hidup bersama dengan saya. Kamu selamat. Kamu tidak binasa. Kamu dihapus racun bisa ular itu dalam dirimu yang mematikan itu dimerdekakan, disembuhkan, dilenyapkan. Itu arti daripada Yohanes 3:16 itu. Itu artinya ini, saudara. Tapi saudara, kalau sudah dengarkan berapa puluh kali sudah mendengar tentang pembahasan, mungkin ratusan kali. Kalau saya mungkin lebih ratusan kali. Saya sudah mendengarkan. Nggak pernah ada orang membawa konteks itu pada ular tembaga, ular tedung bilangan 21. Kenapa? Ya karena waktu mereka sekolah nggak diajar itu. Waktu mereka di STT dan sekolah-sekolah itu, guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, dosen-dosennya, memang nggak mengerti tentang Kristosentrik. Jadi sulit sekali. Kenapa sulit? Ya karena pakemnya nggak dipegang. Dan saya mendapatkan panggilan ini, bahwa Kristus itu menjadi satu kunci. Kita belajar Alkitab, kita memandang Alkitab, kita menafsirkan Alkitab, itu kuncinya, juru selamat kita itu adalah Kristus sebenarnya. Kalau kita nggak mendapatkan ini, kita nggak mendapatkan keindahan-keindahan yang ada, seperti kaum Puritan mengatakan, bahwa melalui Kristuslah kita mendapatkan keindahan kasih yang terindah. Kita mendapatkan murka yang begitu menakutkan, yang ada obatnya. Dan semua di dalam pengertiannya tentang siapa? Tentang iman kita kepada Kristus ini. Dan dikatakan dengan persis oleh Musa, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan tidak binasa. Nah, ayat 36, coba kita lihat ya. Dan di dalam kita khotbah kasih, saudara, kita harus berkhotbah tentang murka Allah, kebinasaan. Kita belajar tentang keselamatan, saudara menghadirkan juga tentang kebinasaan. Kenapa? Supaya orang sadar. Jadi bukan orang itu asal-asalan hidup. Ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat. Nah, ini kan sama dengan bilangan 21 konteksnya. Barang siapa tidak taat, mengeluh, tidak menahan hatinya, terus kemudian ngomel-ngomel, berkeluh kesah kepada anak. Ya, dikatakan barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah akan tetap ada di atasnya selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat, ular tembaga itu sebagai sarana. Sarana itu boleh ada, boleh tidak ada. Kita dibaptis, ya kan, dibaptis. Mulai dari sanananya. Air ada atau nggak ada masalah. Waktunya kapan? Nggak bisa ditetapkan. Oh, harus Desember kita baptisan. Setelah itu semua adalah sarana. Waktu itu sarana. Tempat sarana. Air sarana. Jadi ular tembaga itu sarana. Yang sarana itu, saudara, itu akan selesai. Itu secara historis akan berhenti. Tetapi yang iman di dalam rohani, perkara-perkara yang surgawi, bukan perkara-perkara duniawi, yang sarana-sarana ini yang dilihat oleh Nikodemus, tetapi yang dilihat Tuhan Yesus, kamu harus percaya akan bukan hanya sarana-sarana dunia, tetapi iman di dalam kerohanian. Jadi bagaimana dosa umat Israel itu tentang tidak menahan hatinya, tidak tahan, tidak menahan hati, dan itu membuka kepada dosa yang mematikan. Yang kedua,
Dosa-dosa itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, didiamkan oleh Tuhan. Semua dosa sekecil apapun akan ditindak, dihukum, diadili, dan dibinasakan Tuhan. Dan Tuhan akan murka. Dan yang ketiga, sebelum Tuhan menghukum, Tuhan memberikan yang pertama adalah pertobatan dan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Dan Musa memberikan itu dengan apa? Dengan ular tembaga. Jadi kalau ular tembaga kamu lihat, ya kamu akan selamat. Kalau nggak dilihat, ya nggak bisa. Jadi di dalam ayat 7 dan 9, bilangan 21, itu sangat jelas sekali. Tuhan menunggu bangsa Israel dan dengan sabarnya Tuhan tidak membinasakan mereka semua. Tuhan tidak serta menghilangkan ular itu tetapi memberi jalan yang sama. Enggak, Saudara. Tuhan memberikan satu jalan, waktu, kesempatan. Dan itu cara Tuhan. Dan menaruhnya di atas tiang. Dan semua orang disediakan oleh Tuhan. Dan di tiang-tiang tertinggi. Wah, Saudara, ini sangat unik sekali. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12. Coba kita lihat ya. Ayat 32. Nah, ini ayat yang saya pikir kita harus bukan hanya dengar ya, tetapi kita harus hafalkan. Nah, perhatikan ini ya. Segala sesuatu dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun kita lakukan, itu jika tidak menyinarkan, membiaskan, jadi menyaksikan tentang Kristus, saudara, kita menjadi orang-orang yang akan ditinggal oleh Tuhan. Nah, ini ayat ini ya, perhatikan ayat 32. Saya bacakan dari ayat yang ke-30 ya. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, penghulu dunia, iblis, akan dilemparkan keluar. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dan aku, nah siapa yang bisa melemparkan? Iblis dilemparkan jatuh dari atas bintang fajar itu. Nah, saudara Anda lihat di YouTube saya tentang bintang fajar. Bahwa itu bukan iblis, tetapi dari Kristus. Nah, bintang fajar itu sudah dihancurkan oleh Tuhan dan dibuang jatuh seperti kilat dari langit. Nah, dikatakan di sini kan. Dan dikatakan di situ, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku sebaliknya, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ular tembaga itu kemudian diangkat. Bagaimana diangkat itu? Bahwa orang-orang yang berdosa, yang terpaku dengan ular itu, kemudian hatinya bertobat, dia melihat pada Kristus. Nah, itu ditarik. Jadi pengabaran Injil itu sebenarnya ada magnet. Jadi magnetism atau magnetism evangelism. Jadi waktu kita mengabarkan Kristus, itu Tuhan akan pakai menarik orang-orang yang akan datang percaya pada Kristus. Tapi kalau khotbah kita, pengajaran kita, dan suara kita tidak meninggikan Kristus, jangan harap orang akan percaya pada Tuhan Yesus. Nggak ada. Jadi kalau saya cerita, oh saya pergi ke surga, kemudian saya bertemu dengan mungkin Abraham gitu ya, atau mungkin bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Saudara, itu bukan seperti dalam Alkitab. Engkau tidak meninggikan Kristus, tapi meninggikan Kristus yang palsu. Saudara, itu bukan menyembuhkan, itu akan menjadi ipuh, menjadi racun. Jadi semua perkataan kita yang memproyeksikan Yesus yang salah, Yesus yang menyesatkan, saudara, itu menjadi racun dan mematikan orang semuanya. Dan itu nggak disadari orang-orang yang berkhotbah. Nah, kenapa orang-orang kalau kita tahu harus betul-betul prihatin. Dan kita yang mendengarkan juga sama. Kita teracuni pun nggak terasa. Saudara. Karena kita dari kecil mendengarkan itu. Oh ya, kok saya nggak pernah tahu Pak ya. Saya pernah bawa ini di satu gereja tentang ular tedung ini. Dan khotbah 3:16. Hamba Tuhannya tuh, seorang hamba Tuhan sudah senior ya, sudah pensiun, datang. Waduh Pak, jadi selama ini kita ini nggak seimbang. Ya emang betul, memang nggak seimbang. Kita kasih, nggak pernah ngomong soal murka, Allah, kebinasan. Ya karena kita, ya gimana ya katanya. Ya kita kan takut Pak, nanti orang-orang itu mendengarkan terus mereka ketakutan terus gereja kita sepi gitu. Ya bukan urusannya saya. Kebenaran itu akan menyatakan waktu Yesus ditinggikan, nah orang-orang dipilih oleh Bapa itu akan datang untuk menyembah Kristus. Jadi kita mendapatkan apa? Waktu Yesus ditinggikan, kita mendapatkan orang-orang yang percaya, yang benar-benar percaya kepada Kristus datang. Tapi yang cuman karena uang, karena kedudukan, karena pelayanan, karena ritual, karena tradisi, saudara bisa datang.
Kalau kita melayani, ayo siapa yang main gitar? Silakan main gitar. Orang yang bukan Islam pun, orang yang bukan Kristen pun bisa, orang Islam gitu. Saudara, ya siapapun boleh bukan orang Kristen, supaya mereka percaya pada Tuhan, gitu kan? Terus masuk pelayanan. Saudara jangan pikir bahwa, oh itu cara kita ngabarkan Injil. No, itu bukan cara ngabarkan Injil. Itu cara merusak gereja, saudara. Kenapa? Karena yang kita beritakan bukan tentang Kristus. Saudara, itu semuanya hancur semuanya. Percaya saya. Saya pernah berdebat dengan seorang ahli misi ya dari India, dan saya mengatakan, ya mungkin secara manusia sosialis engkau bisa memberikan itu, memberikan makanan, memberikan boleh, saudara. Tetapi selama engkau tidak meninggikan Kristus, engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang datang itu betul-betul percaya pada Kristus. Dan itu sudah rumusan Alkitab. Itu sudah hukum surgawi. Jadi kita bisa mendekati orang dengan makanan, dengan minuman, dengan pekerjaan, boleh, saudara. Tapi apakah engkau meninggikan Kristus, memberitakan dia tentang Kristus? Nah itu nilainya. Bukan tetek bengeknya ini, oh kalau orang misi itu harus begini. Bukan, saudara. Inti beritanya itu jauh lebih penting daripada cara-cara kita. Ya bagi saya cara itu bisa macam-macam. Tetapi kalau cara nggak kudus pun, itu nggak akan bisa mendatangkan berkat yang sungguh-sungguh membawa kepada kebenaran. Ya, oke. Saya pikir kita cukup hari ini dan kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa.